Kita telah melihat bahwa Allah memelihara umatnya dan matanya tertuju kepada mereka bahkan ketika mereka pergi jauh darinya. Jadi mengapa kita berdoa ketika kita tahu betul bahwa mata Allah tertuju pada kita bahkan ketika kita jauh darinya? Pertanyaan yang penting, mengapa kita berdoa ketika matanya selalu terarah pada kita bahkan ketika kita jauh dari kehendaknya? Saya ingat bahwa Salomo pada hari pentahbisan bait suci menaikkan doa yang indah yang berisikan beberapa elemen. Misalnya ia berkata, juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umatmu Israel datang dari negeri jauh oleh karena namamu ke tempat yang telah engkau pilih untuk berdiamnya namamu, akankah engkau menerimanya? Tuhan yang mengikutsertakan dia ke dalam umatmu, dan Tuhan berkata ya, dan jawaban datang dari surga ketika api turun dan membakar korban persembahan. Dan sudah itu ia berkata ketika mereka berdosa terhadapmu, karena tidak seorang pun yang tidak berdosa. Dan engkau menjadi marah pada mereka dan mereka membawanya sebagai tawanan ke negeri musuh. Namun ketika mereka tersadar dan bertobat dan berdoa serta mengalingkan wajah mereka terhadap kota ini dan ke tempat yang telah engkau pilih untuk berdiam namanya, maukah engkau membuat mereka untuk kembali dari penawanan? Dan ia menjawab ya kepadanya. Itulah sebabnya berdoa artinya Tuhan membuat kita bertobat atas dosa kita dan menjawab serta memulihkan jiwa kita dan membuat kita kembali kepada kondisi yang menyenangkan hatinya. Jadi pemeliharaan Tuhan tidak bertentangan dengan hajaran, di mana akan terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Namun sementara Tuhan menghajar kita, ia sedang menanti kita kembali kepadanya. Dan pada saat yang bersamaan sampai kita kembali kepadanya, ia memelihara kita karena ia tidak dapat menyangkali hubungannya dengan kita. Juga karena kesetiaan. Dan karena kesetiaannya. Dari sudut lain, walau Tuhan memelihara kita, namun ia ingin kita berdoa untuk membuat kita merasa membutuhkan dia. Karena dalam doa aku berkata, Tuhan aku sedang kekurangan. Bahkan dalam percakapan Tuhan di dalam kitab-kitab Injil, Benar. ia berkata, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Walau Bapa tahu bahwa kita memerlukannya, ia mendorong kita untuk menyampaikan segala keluhan dan kebutuhan kita di hadapannya. Kepada Allah. Orang itu sangat menikmati ketika ia menyebut Bapa Surgawi dan memanggil dia Bapakku. Walau Bapa tahu kebutuhan kita, ia senang ketika kita datang padanya dan menyebut dia Bapakku. Ya. Hal yang sangat menakjubkan. Saya ingin menambahkan sebuah pertanyaan terhadap apa yang ditanyakan Marian. Apakah adanya pemeliharaan ilahi bagi orang percaya bahkan saat ia jauh dari kehendak Tuhan adalah sebuah izin untuk hati tenang karena pemeliharaan ilahi tetap saja ada dan Allah akan menyelamatkan dia jika ia berbuat salah? Atau apakah ada sebuah peringatan bagi orang percaya? Saya pikir ini bukan izin bagi orang percaya untuk melakukan apapun yang ia kehendaki dan untuk berada dalam posisi yang ia sukai secara personal. Alkitab berkata ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Seandainya ada niat jahat dalam hati, tentu Tuhan tidak mau mendengar. Namun kesetiaan Allah mungkin bergerak di arah lain. Allah tahu bahwa aku sedang dalam posisi yang salah dan meminta sesuatu yang tidak sesuai kehendaknya, namun dia mengajar aku lewat hajaran dan pembentukan pribadinya denganku yang pada akhirnya akan menunjukkan kesetiaan dan perlindungannya padaku. Jadi itu sebagian besar hal yang berlawanan yang bergabung bersama untuk mendatangkan kebaikan pada akhirnya. Benar. Saudara Fayez, kami perhatikan bahwa Esther adalah sebuah nama perempuan dan kitab itu dinamai dengan nama perempuan. Ya. Dan saya tahu ada seorang perempuan lain yang bernama Ruth dan sebuah kitab lain yang dinamai Ruth juga. Ya. Dan banyak orang menuduh Alkitab telah meremehkan perempuan itu. Sehingga saya ingin Anda untuk memberi sebuah gambaran kepada saya tentang penghormatan Alkitab atas perempuan. Juga jika ada sebuah perbedaan atau kesamaan kecil antara kitab Esther dan kitab Ruth. Hanya 2 kitab inilah di seluruh kitab suci yang dinamai dengan nama perempuan. Kitab Ruth dan kitab Esther. Ada banyak perbedaan antara keduanya. Kita dapat berkata bahwa Ruth adalah seorang non-Yahudi, sedangkan Esther adalah seorang Yahudi. Di dalam Ruth kita menemukan seorang perempuan non-Yahudi yang menikahi seorang yang sangat kaya, yaitu Boas. Tapi dalam kitab Esther kita menemukan seorang perempuan Yahudi yang menikahi seorang raja besar, yaitu Ahasiweros. Kitab Ruth dimulai dengan sebuah masa kelaparan yang terjadi atas umat Allah. Namun kitab Esther dimulai dengan sebuah pesta besar yang diadakan oleh seorang raja non-Yahudi untuk para pemimpin pasukan dan para pejabat-pejabatnya. Kitab Ruth ditutup dengan kelahiran seorang juru selamat karena kitab ini membicarakan tentang Obed dan sesudah itu Isai, dan sesudah itu ada sebuah pertanda tentang kedatangan Daud yang adalah sang juru selamat. Sementara kitab Esther berfokus pada akhirnya tentang kematian dari seseorang yang sangat buruk, yaitu si jahat Haman. Kitab Ruth berbicara tentang sebuah berkat besar bagi umat Allah karena ia memberi Daud kepada mereka dan menyelesaikan problem masa kelaparan. Dan ini adalah hal yang sangat jelas yang terlihat oleh semua orang. Namun, kitab Esther bicara tentang sesuatu yang tidak sangat jelas. Sementara, ada berkat-berkat positif di kitab Ruth, ada berkat-berkat negatif di kitab Esther. Apakah itu?
Keselamatan umat dari ujian yang menakutkan dan dari pembunuhan massal yang direncanakan terhadap semua orang di bangsa itu. Saya ingin menambahkan sesuatu dan berkata bahwa kitab Rut menyajikan sebuah kisah cinta sejati. Bagaimana Boas mencintai Rut dengan segenap hatinya dan yakin akan dia karena alasan-alasan yang benar. Namun kisahnya berbeda dalam kitab Ester. Karena itu bukan sebuah kisah cinta sejati seperti terbukti dari cara Raja Ahasuerus memilih ratu yang menggantikan ratu yang sebelumnya. Ia menemukan perkenanan di matanya menurut otoritas Allah. Ya. Kita dapat menyebutnya sebuah pernikahan politis untuk menyelesaikan problem politik di negeri itu. Benar.